Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dikutip dari Tribun Manado pada hari Jumat 26 Agustus 2022 bahwa Brigadir J disebut bopong putri dari sofa dan tepergok kuat saat di Magelang. Ini kata Kapolri. Bahwa apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati ini menurut saya pribadi itu adalah tidak benar. Dan ini adalah merupakan rekayasa besar yang diberikan kepada publik. Apalagi yang diketahui KM yang juga ikut-ikutan bahwa melihat Brigadir J bopong putri begitu. Dan ini kesalahan besar menurut saya. Ini sudah rekayasa besar menurut saya. Dan saya pribadi tidak percaya apa yang disampaikan Ibu Putri begitu kan. Bahkan dari beberapa netizen begitu banyak komentar-komentarnya bahwa polisi masih adakah polisi yang baik di Indonesia. Kuat Ma'ruf itu lagi error otaknya saat bersaksi, apa yang dikatakan tidak masuk akal. Dan tidak benar, itu namanya saksi dusta. Ada motif lain, Verdi Sambo bukan pelecehan yang awalnya di JKT sekarang dipindahkan ke Magelang. Semoga kasus ini cepat tuntas. Katanya kasus pelecehan sudah gugur, kok masih disebut-sebut pelecehan atau selingkuh. Semoga keadilan bagi Brigadir J segera terwujud. Amin. Kawal terus. Ini Putri punya anak yang umurnya masih 1,5 tahun dan kemungkinan besar itu dibawa ke Magelang. Sementara anak perempuan berdasarkan info yang disampaikan di oleh Pak Suyumara juga berada di rumah Magelang. Jadi kurang logis kalau pelecehan atau perselingkuhan Ibu P dengan Brigadir J terjadi di rumah tersebut. Yang lebih logis adalah perselingkuhan Verdi Sambo yang dibongkar oleh Brigadir J sehingga Verdi Sambo marah besar dan akhirnya menghabisi Brigadir J. Kasus-kasus terbongkar apa motif sebenarnya dan hukum harus ditegakkan kalau masyarakat masih mau yakin sama kepolisian Indonesia. Betul. Saya juga pribadi tidak yakin begitu apa yang disampaikan oleh KM Kuat Ma'ruf terhadap melihat bahwa Brigadir J bopong Putri Chandrawati. Dan ini adalah keterangan menurut saya, rekayasa menurut saya, tidak sesuai dengan fakta. Dan ini adalah salah satu kekejaman atau memberikan saksi dusta kepada penyidik atau ke penegak hukum begitu kan. Maka disinilah yang kemudian walaupun Putri Chandrawati ada yang mengatakan belum ditahan, hanya dijadikan tersangka, dan saya yakin bahwa persoalan-persoalan seperti ini pasti ada kaitannya dengan Verdi Sambo begitu kan. Kalau masalah bopong putri terus kemudian dijadikan masalah kemudian menembak Brigadir J, itu kesalahan besar kepada Verdi Sambo begitu kan. Ini adalah fatal menurut saya yang yang disampaikan oleh KM ini begitu kan. Benar-benar keterlaluan menurut saya begitu. Seperti ini beritanya. Brigadir J disebut bopong putri dari sofa dan tepergok Kuat Ma'ruf saat di Magelang. Ini kata Kapolri. Kuat Ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 9 Agustus 2022 bertepatan dengan penetapan tersangka Verdi Sambo oleh polisi. Disebut bahwa berperan membantu dan dengan membiarkan dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Kuat Ma'ruf juga tak melaporkan rencana pembunuhan terhadap Brigadir J sebelum penembakannya. Kuat Ma'ruf rupanya juga sempat memberi ancaman kepada Brigadir J sebelum pembunuhan terjadi. Sama dengan keempat tersangka lainnya, Kuat Ma'ruf disangkakan perbuatan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan dijerat pasal 340 Subsider, pasal 338 Jungto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf ini benar-benar keterlaluan begitu. Saya tidak begitu percaya begitu kan. Jadi alibinya luar biasa sekali dan ini sudah direncanakan sejak awal. Bakal KM sebagai ART, asisten rumah tangga, bisa mengancam Brigadir J. Lah, di mana letak logikanya begitu kan? Seorang asisten rumah tangga
terus kemudian ikut-ikutan dari Magelang, terus kemudian mengancam Brigadir J sebelum dibunuh. Ini kan otak-otak di balik itu begitu kan, rekayasa luar biasa begitu kan. Artinya kalau kita melihat dari narasi ini, saya nggak begitu percaya begitu kan. Lah persoalan ini pasti ada kaitannya dengan Verdi Sambo, pasti ada kaitannya dengan yang lain, bukan seksual, kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Dan saya yakin ada motif lain begitu kan. Dan bahkan saya melihat dari beberapa berita bahwa Putri Candrawati itu sangat sayang sekali dianggap anaknya ke Brigadir J. Tidak mungkin dia membunuh tanpa ada hasutan-hasutan dari dari Verdi Sambo, dari anak buahnya ke Putri Candrawati begitu kan. Mari kita lanjutkan lagi beritanya. Kasus tewasnya Brigadir Yosua alias Brigadir J masih terus menyita sorotan publik. Verdi Sambo telah mengakui perbuatannya dan menyebutkan bahwa ialah otak dibalik tewasnya Brigadir J. Sejumlah fakta demi fakta mencuat. Pada saat rapat dengan pendapat RDP, beragam pertanyaan dilayangkan ke Komisi 3 DPR RI kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa anggota Komisi 3 DPR RI Syarifuddin Suding mempertanyakan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu pembunuhan pada Brigadir J. Suding menuturkan bahwa kejadian tersebut terkait apa yang dilakukan Yosua pada Putri Candrawati yang dipergoki oleh tersangka Kuat Ma'ruf. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri, bahwa Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dijelaskan oleh Suding yang menerima informasi bahwa ada kejadian di mana Putri Candrawati berada di sofa dan justru diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membantah Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Candrawati. Masa seorang asisten rumah tangga terus mengertak seorang Brigadir J begitu kan. Dan bahkan ini apa kaitannya begitu kan dengan pelecehan seksual? Tidak ada begitu. Dan ini sudah direncanakan sejak awal, dikarang-karang sejak awal. Dan ini satu frame dengan orang-orang yang tersangka tersebut, apalagi anak buahnya Verdi Sambo begitu kan. Jadi saya rasa bahwa netizen sekarang sangat cerdas sekali ya. Tidak bisa dibohongi dengan satu perencanaan yang dibuat oleh Verdi Sambo dengan istrinya itu begitu kan. Walaupun pada hakikatnya ini adalah masih teka-teki motif ini, dan saya yakin bahwa itu bukan pelecehan seksual. Tetapi saya yakin bahwa ada titik temu permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan oleh Verdi Sambo dengan sejumlah ajudan-ajudan yang lainnya, sehingga menimbulkan atau dibuat-buat berita bahwa seakan-akan Brigadir J ini adalah melakukan pelecehan seksual begitu. Mari kita lanjutkan kembali beritanya seperti ini. Dari keterangan, Suding menjelaskan bahwa saat itu Verdi Sambo datang ke Magelang pada tanggal 6 untuk merayakan pernikahan. Namun pagi harinya Verdi Sambo sudah langsung pulang ke Jakarta. Dari informasi yang diterima, Suding yang menyebut bahwa kejadian kedua terjadi pada 7 Juli sekiranya pukul 17.30 WIB menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Candrawati di lantai 2 dan mempergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengindap-endap. Lalu kemudian sesuai kejadian itu diduga Putri Candrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding pun meminta Kapolri untuk menjelaskan soal kronologis yang diterimanya terkait kejadian di Magelang. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Listio Sigit membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Verdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali sesuai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Candrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Jadi bahkan Pak Kapolri pun memberikan sebuah keterangan masih ditunda begitu kan, tidak jelas apa yang disampaikan Verdi Sambo kepada Pak Kapolri. Saat pemeriksaan bahwa Verdi Sambo menjelaskan bahwa ada pelecehan seksual ke Brigadir J, tetapi tidak begitu diterima oleh kalangan dari anggota DPR begitu kan. Artinya
hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh Brigadir J kepada istri Irjen Verdi Sambo, seorang irjen begitu kan, tidak mungkin kan, tidak berani begitu. Dan bahkan tidak mungkin seorang asisten rumah tangga masuk ke kamarnya, masuk ke kamar di depan kamar Putri Chandrawati, tidak mungkin seperti itu. Dan ini dikarang-karang oleh atau dibuat-buat berita seperti ini oleh para pelaku yang membantu atau merencanakan pembunuhan Brigadir J begitu. Mari kita lanjutkan seperti ini berita dari para netizen. Kasus harus terbongkar apa motif sebenarnya dan hukum harus ditegakkan kalau masyarakat masih yakin sama polisi Indonesia. Benar sekali. Yang waras pasti bisa menilai mana yang jujur dan mana yang bohong. Semoga Joshua dan keluarga mendapatkan keadilan. Kasihan udah dibunuh, difitnah lagi. Pernah nonton suatu wawancara, lupa di channel apa, seorang pengamat mengatakan gini, untuk mengungkap kasus ini perlu dua hal, yang kesaksian dan para saksi dan alat bukti. Kesalahan kita dari awal karena kita mendengarkan kesaksian saksi yang sudah berapa kali merubah kesaksiannya. Apakah saksi saja ini bisa dipakai kesaksiannya? Jelas-jelas kesaksian mereka tidak dibutuhkan lagi kalau dari semula sudah merekayasa dan berulang-ulang merubah kesaksian. Mau ungkap kebenarannya tinggal cari barang buktinya, CCTV, percakapan, kalau rusak dipulihkan dong. Lucu banget kalau masih mau pakai kesaksian para saksi yang tukang bohong berkali-kali. Ceritanya kembali ke awal lagi. Benar juga memang. Terus kemudian PC itu saya rasa karakternya berani pada suami. Berani mengancam mau ngelaporin ke atasan tentang kejahatan suami di luar. Dan itu yang paling berbahaya tentu bagi Verdi Sambo. Pasti Verdi Sambo merasa sudah cukup lama dimata-matai kegiatannya di luar rumah. Karakter PC yang sebenarnya adalah kunci dari peristiwa ini. Dia juga berani ngasih hadiah mahal dan uang yang tidak sedikit kepada momen ultah adik Brigadir J. Ya bayangkan berapa nominal jika yang ultah adalah Brigadir J sendiri. Penyebab utamanya bukan KM, tapi watak dan karakter PC. Dan pendapat saya pribadi bahwa tanpa membicarakan karakter PC aslinya, bagaimana jika yang mengamati sosok Brigadir J dari beberapa TikToknya di tempatnya, bahwa cara-cara berjalan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dia bukan orang yang kalau orang Jawa bilang ngerangsang atau nafsuan atau giras sama perempuan. Justru menurut saya dia itu sifat wanitanya cukup besar, menyetrika baju anak-anak PC dan sebagainya. Jadi kedekatan luar biasa antara PC dan Brigadir J ini membuat Brigadir J layaknya sifat anak perempuan yang marah kalau ayahnya di luar selingkuh atau di luar punya sepak terjang kejahatan lain. Dia bisa seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa saya yakin apa yang disampaikan para netizen ini ada benarnya juga. Ini bukan motif pelecehan seksual, tetapi bagi KM yang terlibat atau Putri Chandrawati mengatakan ini adalah pelecehan seksual, saya tidak yakin dan tidak percaya terhadap keterangan yang diberikan oleh Putri Chandrawati ini sebenarnya. Mengutip dari perkataan netizen tadi bahwa ada benarnya juga ketika ada Verdi Sambo melakukan hal-hal tindakan di luar tugas, misalnya perselingkuhan, mafia dan sebagainya, lalu kemudian diketahui oleh Brigadir J, bisa jadi seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.